Kalau belum ada segera ini ya, segera bikin kelompok. Dara sudah ada ide mau, apa namanya, memodelkan apa, Dara? Kalau yang lain sudah ada? Dara bilang, "Oh, juga sudah ada." Bagus. Yang lain harap segera mengikuti jejak Dara ya. Oke, hari ini kita akan membahas, slide yang harusnya sudah dibahas dari kemarin, tapi nggak apa-apa. Saya ingin materi ini, eee, kalian paham. Jadi saya nggak akan mengejar materinya selesai, saya ingin mengejar kalian bisa memahami materi yang disampaikan, gitu ya. Oke. Nah, ini slide-nya belum selesai sebenarnya, jadi masih sebagian isinya slide yang sebelumnya. Tapi hari ini paling tidak kita akan membahas tentang, eksistensi dan keunikan dari solusi sebuah persamaan diferensial, ya. Jadi kita akan memeriksa apakah persamaan diferensial itu punya solusi atau tidak. Kalau punya solusi, apakah solusinya tunggal atau tidak. Baru kemudian kita bahas kalau sempat tentang equilibrium ya, atau kondisi kesetimbangan dan, baseline. Tujuannya adalah utamanya adalah tentang kita menjelaskan tentang model-model dengan persamaan diferensial dan bagaimana solusinya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang eksistensi dan ketunggalan dari solusi persamaan diferensial. Coba, saya punya pertanyaan ke kalian. Jadi kira-kira apa sih artinya solusi itu ada, maksudnya apa? Solusi itu ada kalau apa? Safran, oke. Solusi ada kalau apa? Jika hasil dari nilai Y itu sama dengan nilai dy per dt-nya. Begitu, Pak. Oke, ya. Kalau misalkan kalau di persamaan diferensial ya kasusnya, berarti kalau kita bisa menemukan fungsi Y yang memenuhi persamaan itu, maka fungsi itu adalah solusi, gitu ya. Simpelnya seperti itu ya. Jadi, tapi masalahnya terkadang mencari solusi itu kan sulit ya. Terkadang itu mencari solusi sulit. Gimana caranya kita bisa tahu kalau ada solusi atau tidak? Gimana kira-kira kita tahu apakah akan ada solusi atau tidak? Nah, ini mau, diilustrasikan menggunakan, apa namanya, polinomial dulu ya, dengan apa, algebraic equation gitu ya. Jadi, mengapa kita perlu, ini ya, memeriksa apakah dia punya solusi atau tidak? Karena kalau misalkan ya, kita punya model, tapi solusinya nggak ada, ya ngapain kita cari solusinya gitu ya. Mau kita cari berabad-abad pun sampai kita, apa namanya, sudah, rambutnya putih semua, sudah kurus kering, apa namanya, sudah nggak bisa gerak gitu ya, itu juga akan tetap tidak ketemu solusinya. Makanya kita perlu sesuatu yang menjamin bahwa solusi itu ada. Jadi kalau solusinya ada, baru kita cari solusinya. Nah, kita ambil contoh persamaan, algebraik ini ya, polinomial derajat 5, yaitu 2x pangkat 5 min 10x plus 5. Coba yang sebelah kirinya sama dengan, nah ini kan mau kita cek apakah ada akar dari 2x pangkat 5 min 10x plus 5 sama dengan 0, apakah ada x yang membuat sebelah kirinya sama dengan ini sama dengan 0? Salah satu cara ngeceknya gimana kira-kira?
Difaktorin. Difaktorin, oke. Kalau bisa difaktorkan ya. Tapi Iya. ada nggak untuk pangkat 5 ini ya, polinomial derajat 5, rumus khusus untuk memfaktorkannya ada nggak? Pernah baca nggak kalian? Saya sendiri sih, kayaknya belum pernah ya. Jadi tidak ada kayak kalau persamaan, kuadratik gitu ya, yang polinomial derajat 2, itu kan bisa ya kita ada rumus yang apa, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu untuk cari akar-akarnya, ya kan? Tapi kalau derajat 5 ada nggak rumus-rumus yang kayak gitu? Atau pernah nggak kalian menemui rumus-rumus yang kayak gitu? Belum pernah. Belum ya, kalaupun ada mungkin jarang sekali dipakai gitu ya. Nah, salah satu cara ngeceknya ya, adalah gini, coba, kalau misalkan kita masukkan min 3 ke ini, 2x pangkat 5 min 10x plus 5. Maaf, kita masukkan 1 ke ini. Jadi, 2 kali 1 pangkat 5, 2, min 10 kali 1, berarti 2 min 10 berapa? Min 8. Terus, plus 5, berarti min 3. Jadi kalau X-nya 1, kita punya nilai dari 2x pangkat 5 min 10x plus 5 adalah min 3. Kalau, X-nya min 1 sekarang. 2x pangkat 5 karena pangkatnya ganjil, berarti kan, min 1 pangkat 5 itu min 1 ya. Berarti min 2 min 10 kali min 1 berarti kan, plus 10 ya. Berarti min 2 plus 10 adalah 8, plus 5 adalah 13. Berarti kita tahu bahwa, kalau kita gambar ya, kalau kita punya koordinat kartesius ini ya, ini, apa namanya, min 1, ini 1. Ini adalah X, ini adalah fx. Misalkan kita mau plot, apa namanya, ini. Kita tahu kalau X-nya 1, dia min 3. Misalkan di sini. X-nya 1, dia min 3. Kalau X-nya min 1, nilai fungsinya adalah 13. Nah, dari sini kira-kira kita bisa nebak nggak, kira-kira solusi untuk, persamaan ini, 2x pangkat 5 min 10x plus 5 sama dengan 0 itu ada nggak solusinya kira-kira? Kira-kira ada nggak solusinya? Oke, itu kita, nah di sini ya, kita cek ya, di sebelah kirinya 0, ya, jadi kalau kita masukkan min 1, dia nilai f-nya, nilai dari 2x pangkat 5 min 10x plus 5 adalah positif, ya kan? Kalau x-nya 1, 2x pangkat 5 min 10x plus 5 nilainya negatif. Dan, apa namanya, fungsi algebraik yang, polinomial derajat 5 itu kan ciri khasnya dia adalah kurvanya mulus ya, tidak putus-putus. Otomatis kurvanya ya bisa jadi garis gini atau gini, kita nggak tahu gitu ya, atau gini, atau apapun itu. Nah, kira-kira dengan seperti ini kita bisa menebak nggak, kira-kira ada solusinya atau tidak? Kita bisa dapat akar atau tidak di situ? Ada akarnya nggak? Si ini, X yang memenuhi persamaan ini. Oke. Pernah nggak, di antara 3 kurva yang saya gambarkan ini ya, pernah nggak nilai fx-nya sama dengan 0? Pernah. Pernah ya? Entah itu 1 kali atau 2 kali atau lebih bahkan ya, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, berarti kira-kira dia punya solusi atau tidak persamaan ini?
Punya, Pak. Kira-kira punya ya, karena kita tahu apa, ketika X-nya sama dengan 1, nilainya negatif, X-nya min 1, nilainya positif. Berarti kan pasti ada solusi di antara itu, gitu ya. Di antara min 1 sampai 1 itu pasti ada solusinya. Karena 0 itu ada di antara negatif sampai positif, kan? Sudah nangkep? Halo? Bentar Pak, lagi mencerna dulu. Ini misal tulis ya. Kan kita mau menyelesaikan persamaan ini ya. 2x pangkat 5 min 10x plus 5 sama dengan 0. Kita anggap ini adalah fx. Ya. Berarti yang mau kita selesaikan pada hakikatnya adalah fx sehingga fx sama dengan 0. Itu kan ya? Oke. Kalau saya punya garis nih ya, ini adalah garis dari fx. Kemudian kita punya nilai di min 3 dan 13. 0 itu ada di mana? Ada di kirinya min 3, di antara min 3 sampai 13, atau di kanannya 13? Nol ada di mana? Di antara. Di antara ya. Jadi 0 ada di sini. Nah, kalau kita tahu fx-nya bisa min 3, fx-nya bisa 13. Berarti kira-kira fx-nya bakal bisa 0 nggak? Punya peluang ke sana, Pak. Ya, jadi bisa ya. Karena di satu sisi, ya, ketika x-nya min 1, dia nilainya 13. Ketika x-nya 1, dia nilainya min 3. Berarti bisa dipastikan ya, ada titik di mana ada titik X di mana nilai fx-nya sama dengan 0 di antara min 1 sampai 1. Bisa nangkep nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi gitu ya. Atau ini saya ilustrasikan di sini. Di kelas kampus. Saya plot di sini. Ya. Using kemudian yang mau di plot adalah ini ya. Fx, misalkan fx adalah 2x pangkat 5 kali x pangkat 5 min 10 kali x plus 5. Maaf ya, saya pakai bahasa pemrograman yang kalian belum kenali ya. Karena ini lebih mudah untuk menginstruksikannya, karena saya bisa langsung definisikan fungsinya seperti ini. Kalau di Python nggak bisa. Kemudian saya plot f dari min 1 sampai 1 ya. Oke, ternyata ini ternyata ya, kalau x-nya min 1, nilai f-nya adalah 13. Cursor saya kelihatan kan ya? Kalau x-nya 1, nilai fx-nya itu min 3 di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia melewati melewati fx sama dengan 0 ya, ketika x-nya kurang lebih setengah gitu ya. Ada di situ ya. Coba saya mau print misalkan f 0,5. Oh, ternyata bukan. Tapi ya kira-kira itulah. Jadi kalau gitu misalkan
Ya, solve find roots. Oke. Find zero. Using. Oh, sudah ada. Find zero dari F. Kemudian ditebakan awalnya adalah min 1 sampai 1 dengan metode yang sudah pernah ikut apa namanya? Yang sudah pernah ikut metode numerik pasti tahu ini ya. Metodenya akan bisection. Jadi ya. Saya harus install ternyata add. Oke ya. Bisa tahu saya tidak hanya itu. Atau solve polynomial. Oh, oke, sudah. Ya. Agak lama karena baru di. Jadi kira-kira X-nya itu nilainya sekitar 0,50667 dan seterusnya ini. Jadi ada X di mana 2x pangkat 5 min 10x plus 5 itu sama dengan 0. Itu karena dari tebakan kita tadi, kalau X-nya 1, nilainya min 3 atau negatif lah ya. Kalau X-nya min 1, nilainya positif. Berarti kita tahu 0 itu kan antara negatif sampai positif ya. 0 itu ada di antaranya. Berarti pasti ada X di mana nilai fungsinya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya rumus khusus untuk mencari akar dari polinomial order 5 gitu, polinomial derajat 5? Itu tadi kan jawaban kalian, kita mungkin belum pernah menemukannya gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Kadang-kadang kita cukup tahu bahwa ada solusi. Kita tidak perlu benar-benar tahu solusinya bentuknya seperti apa, contohnya di persamaan diferensial gitu ya. Asal kita tahu kalau solusinya ada, kita bisa selesaikan, kita bisa cari solusinya dengan menggunakan pendekatan numerik seperti menggunakan metode Euler yang kita sudah pelajari kemarin. Jadi itulah pentingnya kita tahu apakah solusi dari sebuah persamaan diferensial itu ada atau tidak. Ketika kita tahu ya apakah ada solusi atau tidak seperti di ini ya, di polinomial derajat 5 tadi, kita tahu nih ada solusi gitu ya. Ketika kita tahu apakah solusinya itu hanya satu atau bisa lebih dari satu solusi. Ya kalau kasusnya ini ya ternyata ketika kita plot itu solusinya akarnya cuma satu di antara min 1 sampai 1. Di luar itu kita nggak tahu gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi ketika kita tahu nih ada solusi, baru kita ada pertanyaan berikutnya, apakah solusinya tunggal atau lebih dari satu? Ini yang mau kita bahas hari ini ya. Nah, sekarang dari ilustrasi tadi, kalau misalkan kita punya, masalah nilai awal atau initial value problem, seperti ini. Kira-kira kita bisa memeriksa nggak, apakah solusinya ada atau tidak? Pertanyaannya adalah itu, ya. Jawabannya sebenarnya, teori tentang eksistensi dari solusi, dari persamaan diferensial itu sudah dibahas mungkin berdekade-dekade lamanya gitu ya. Sudah sekian dekade dibahas dan banyak teorinya gitu ya. Tapi di sini yang kita bahas hanya salah satu teori yang paling awal yang cukup, sebenarnya tidak terlalu powerful teori ini, tapi cukup, kita bisa pakai gitu ya. Nah, tapi kalian tidak perlu menghafal teoremanya seperti apa. Apa yang dimaksudkan dari teorema ini ya. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi f t, y adalah fungsi yang kontinu. Dan f t, y ini fungsinya terdefinisi pada sebuah interval yang berbentuk segi 4. Misalkan interval segi 4 itu misalkan seperti ini ya, ketika kita menggambarkan diagram alir kemarin, di sini kita buat si fungsinya, kita buat plotnya itu hanya dari 0 sampai 2 untuk t-nya, kemudian y-nya hanya dari 0 sampai 1. Nah, ini kan bentuknya jadi bentuk, persegi panjang ya, rectangular angle. Jadi ini di teorema ini kita hanya memfokuskan turunan pertama ya, fungsi yang kontinu pada sebuah area berbentuk persegi panjang. Ya, bisa persegi panjang. Nah, kalau misalkan T0, Y0 itu adalah sebuah titik di dalam persegi panjang ini, ya. Misalkan kita ambil 1,5. 1,5 ini kan ada di dalam persegi panjang ini ya. Maka kita bisa menemukan sebuah bilangan positif, bilangan real positif, dan sebuah fungsi YT yang terdefinisi di persekitaran titik itu. Jadi YT itu misalkan hanya terdefinisi dari 0,5 sampai 1,5. T-nya Y-nya dari 0,25 sampai 7,5 misalkan, atau macam-macam gitu. Atau bahkan lebih kecil lagi gitu ya. Yang intinya yang menyelesaikan ini. Jadi kalau misalkan T0, Y0 itu ada di dalam persegi ini dan dia dan fungsinya itu terdefinisi dalam persegi ini, jadi dia tidak putus-putus ya, ada terus, maka kita tahu dia ada solusi di situ, di persegi itu. Gampangnya itu. Contohnya ini. Misalkan kita mau mencari apakah dy dt sama dengan 1 plus y kuadrat dengan y0 sama dengan 0, itu ada solusinya. Maka kita cukup mengambil sebuah area berbentuk persegi panjang, ya, terserah kita, misalkan dari minus 2 sampai 2 T-nya, kemudian Y-nya misalkan dari min 5 sampai 5 gitu ya. Kemudian kita pilih titik T0-nya 0, Y0-nya 0 misalkan. Kalau di T0, 0, Y0, 0, si fungsi ini ada nilainya, jadi 1 plus Y kuadrat ini ada nilainya, maka kita tahu dia ada solusinya di situ, ada fungsinya di situ. Sudah tambah bingung ya?
ini apa namanya kita masukkan ya. Misalkan ini kan 1 plus y kuadrat, kalau y-nya saya ganti 0, y0 ini kan ya. Berarti kan 1 plus 0 kuadrat adalah 1 ya. Berarti kita tahu bahwa oh di titik 0,0 dy dt ini ada nilainya. Berarti paling tidak di sekitar titik 0,0, misalkan dari min 0,01 sampai 0,01, paling tidak itu kita tahu di situ ada solusinya untuk persamaan diferensial ini. Selain itu, kita tidak bisa menjamin. Yang penting kita tahu di sekitar itu ada, sisanya kita nggak peduli ada apa enggak. Gitu. Sudah makin pusing atau bisa dipahami? Sampai di sini? Pusing, Pak. Pusing? Pak. Ya, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Mau bertanya? Pusingnya di mana? Ya, Sarah. Pak mau nanya, jadinya tuh kedengeran nggak suaranya? Ya. Apa sih kan itu tadi dy per dt-nya hasilnya 1. Hmm. 1 itu solusi gitu. Enggak, bukan Jadi satu itu bukan solusi, satu itu kemiringannya. Tapi karena kita tahu si 1 plus y kuadrat ini dia selalu ada nilainya di sini ya, di dalam persegi panjang ini. Kalau dia selalu ada nilainya berarti dia fungsinya kontinu atau tidak? Kira-kira. Atau gini deh, kita lihat di sini fungsinya polinomial ya. Bentuknya fungsi kuadratik ya, y kuadrat plus 1. Betul tidak? Ya. Fungsi kuadratik itu terdefinisi kalau apa? Lupa, Pak. Y-nya berapapun, ya. Kira-kira berapapun Y-nya, 1 plus Y kuadrat selalu ada nilainya nggak? Oh, iya. Oke. Ya. Dia selalu ada nilainya. Kita tahu dia selalu ada nilainya, pertama. Kekontinuan ya, kalkulus, kayaknya ini kalkulus 1. Selalu ada nilainya, oke. Kemudian limit. Limitnya ada nggak? Ini untuk fungsi ini. Ada. Selalu ada ya, karena dia tidak pernah putuskan ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk memeriksa kekontinuan, nilai fungsinya kira-kira sama nggak dengan nilai limitnya? Nilai fungsinya, nilai limit. Gimana taunya, Pak? Oke. Sedikit membahas kalkulus 1 ya. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Wajar kok. Saya dulu waktu masih S1, dengar kuliah ini juga bingung. Ya. Oke. Kita punya Fy sama dengan 1 plus Y kuadrat ya. Oke. Dia domainnya apa? Domain dari F apa? Domain dari itu yang daerah awal ya, Pak? Ya. Domain dari F adalah daerah asal yang mana nilai F ini selalu terdefinisi. Jadi nilai F-nya ada. Berarti domainnya, Arsyad ya, Arsyad. Domainnya apa nih, Arsyad? Kamu kan bantuin di kalkulus ya. Domainnya, Pak ya? Ya. Kalau untuk domainnya itu tuh seluruh bilangan real, Pak. Seluruh bilangan real ya, berarti dari minus tak hingga sampai positif tak hingga ini ya. Oke,
Range-nya apa? Dari minus tak hingga sampai tak hingga juga berarti. Dicek lagi. Oh, bukan berarti. Bang siapa ya? Agung, coba Agung. Range-nya apa, Agung? Sebentar, Nggak Pak. kedengaran suaranya. Range-nya apa ini? Range-nya semua bilangan real kecuali 0. Yakin? Oke. Y Terus, Pak, kuadrat saya plus bantu 1, dong. dia pernah negatif nggak? Oh iya, positif, Pak. Positif. Positif. Tapi dia mulai Iya. dari berapa? Mulai dari 1. 1 sampai? 1 sampai tak hingga. Oke. Ya. Oke. Tapi kita tidak peduli dengan range-nya dulu ya sekarang ya. Yang mau kita cek adalah, apakah nilai limit ya, Y menuju suatu bilangan C dari Fy itu sama dengan 1 plus Y kuadrat. Pertanyaannya ini ya. Maaf, bukan 1 plus Y kuadrat, tapi 1 plus C kuadrat. Apakah dia sama dengan, atau gini, sama dengan F C? Pertanyaannya ini ya, kekontinuan itu. Apakah selalu sama? Nah, ini untuk sekarang kalian percaya dengan saya ya, bahwa ini benar. Percayalah dengan saya bahwa ini benar sekarang. Karena ini bukan materi ini ya, materi kali ini kalian harus cek lagi di kalkulusnya. Untuk sekarang percayalah dengan saya bahwa ini benar sehingga dia continue. Kalau dia continue ya, jadi di Y berapapun, dia selalu continue. Nah, sekarang dia tidak, karena fungsinya tidak peduli terhadap T-nya seperti apa, berarti otomatis kita tidak perlu melihat T. Sehingga di area ini, di area persegi ini, kita jamin bahwa Ft, y sama dengan 1 plus Y kuadrat itu adalah fungsi yang kontinu di area persegi ini. Itu sudah jaminan. Jaminannya dari mana? Untuk sekarang saya ngejamin, tapi nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Ya. Oke, kita tahu itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apakah permasalahan nilai awal dengan persamaan diferensial ini dan nilai awal ini itu ada solusinya di area ini, di area persegi panjang ini, apakah dia ada solusinya atau tidak? Kita cukup masukkan di Y0 sama dengan 0 itu apakah T0, Y0 yaitu 0,0 itu apakah ada di dalam area persegi ini? Kalau dia ada di dalam area persegi, berarti kita tahu bahwa solusinya pasti ada di area persegi ini. Gitu. Bisa dipahami? Halo. Lumayan bisa, Pak. Lumayan. Lebih mending pas sepertinya. Mendingan atau makin bingung? Oke, kita coba cari solusinya ya. Tadi kita sudah cek nih, dia ada solusinya gitu ya di situ. Nah, sekarang solusinya bentuknya seperti apa? Nah, kita baru selesaikan gitu ya.
dy dt sama dengan 1 plus y kuadrat. Berarti dari sini kita punya integral dari dy per 1 plus y kuadrat sama dengan integral dt. Ini kalau nggak salah, apa ya? Integral dari 1 plus y kuadrat dy itu apa? Ini trigonometri harusnya. Coba ya. Integral dy 1 plus y kuadrat. Sama dengan apa? Ln bukan. Ln Ln 1 tambah y kuadrat. Nggak tahu deh, Pak. Lupa lagi. ada yang tahu? Ini integral fungsi trigonometri kayaknya. Ini pakai substitusi trigonometri. Arkestan bukan, Pak? Arkestan ya, kalau nggak salah ya. Ya, Arkestan Y plus C. Atau tan pangkat min 1 y ini ya. Iya, Pak. Saya cari tahu catatan saya dulu ya. Ya, Arkestan. Jadi ya ini sebenarnya plus konstanta K misalkan ya. Jadi dari sini ini kita punya solusinya adalah tan inverse ya y sama dengan sebelah kanannya, jadi integral dt adalah t plus c. Ini kan ya. Iya, Pak. Berarti kalau gitu y-nya apa? Y sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa berarti? Kalau kita tahu arkestan Y sama dengan T plus C, Y-nya apa? Ini inverse fungsi. Masih kalkulus 1. Tan T. Tangan Tangan dari dari T. T plus C ya. Ya nggak? Betul nggak ini? Ya udah, sekarang percayalah dengan saya kalau ini benar gitu ya. Nah, sekarang kita punya nilai awal yaitu Y0 sama dengan 0. Kita tes ya. Y0 adalah tan dari 0 plus C. Ini ya. Ini sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan apa di sini kira-kira? Tangan berapa yang sama dengan 0? 0. 0. Berarti kalau gitu C-nya harus berapa supaya yang di dalam sini jadi 0? 0 juga, Pak. 0 juga ya. Berarti kalau gitu kita punya sekarang Y-nya, YT adalah sama dengan tangan dari T ya. Kita cek lagi apakah dia memenuhi persamaan ini ya. Persamaan diferensial ini. Kalau gitu kita ambil dy dt sama dengan turunan dari tangan T terhadap T. Apa tuh? Turunan dari tangan T itu kalau nggak salah, turunan dari tangan T terhadap T itu kalau nggak salah 1
plus secant secant kuadrat T ya. Iya, Pak. Secant kuadrat T ya. Dengan menggunakan identitas trigonometri, secant kuadrat T adalah 1 plus tangen kuadrat T. Nah, tangen T adalah YT, berarti kita punya 1 plus Y kuadrat. Berarti ini sama ya sudah, berarti solusi ini, YT sama dengan tangen T memenuhi persamaan diferensial ini ya. Tapi sebelum mencari solusi ini ya, kita sudah tahu lebih dulu bahwa persamaan diferensial ini ada solusinya di sini. Ternyata setelah kita tahu, ada solusinya nih berdasarkan teorema yang ini gitu ya. Dia ada solusinya, baru kita cari solusinya. Oh, ternyata solusinya ada kayak gini. Tapi lagi-lagi kadang-kadang solusi itu ya, proses mencari solusi persamaan diferensial itu tidak mudah ya. Kadang-kadang tidak mudah untuk mencari solusinya. Makanya yang penting kita tahu apakah solusinya ada atau tidak. Kalau solusinya ada, kita bisa pakai misalkan kita bisa pakai solusi numerik pakai metode Euler kemarin dan seterusnya. Ini baru contoh yang pertama ya untuk eksistensi dari solusi dari sebuah masalah nilai awal, tapi ternyata waktunya sudah mau habis, tinggal 2 menit lagi. Kalau gitu 2 menit ini saya kasih kesempatan buat kalian bertanya. Saya tidak mau menambah materi dulu. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Dara. Ini berarti yang solusinya tadi yang YT sama dengan tan T ya, Pak ya? Ya. Oke. Yang Oke, plot warna biru ini maksudnya. Oh, ini grafiknya? Iya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, gini, sekali lagi ya, saya harapkan kalian kalau kurang paham, kalau jadi bingung, tolong sampaikan ke saya gitu ya. Kalau enggak, saya nggak ngerti kalian paham atau enggak. Ya, untuk mata kuliah ini saya ingin kalian benar-benar memahami materi yang disampaikan, terutama basicnya ya. Jadi sebenarnya 2 minggu pertama ini fokusnya adalah basicnya, tapi kan belajar basic itu biasanya paling sulit ya. Sehingga ya ini nggak apa-apalah kita extend sampai minggu depan gitu basicnya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, ya, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Betul kan ya hari ini cuma 1 SKS? Iya, Saya korupsi SKS nih nanti. Enggak ya? Oke, kalau gitu saya akhiri. Mungkin kalau kalian malu bertanya selama di kelas ya, saya mungkin akan masih stay di sini selama mungkin 10 menit ke depan. Kalau ada yang masih mau bertanya silakan ya di luar kuliah. Tapi kuliahnya saya akhiri dulu sampai di sini. Yang mau meninggalkan kelas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.